Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Selamat siang, selamat beraktivitas pada Anda yang sedang beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, pemirsa. Nah, pemirsa, di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit berbagi tips mengenai cara memilih bibit setek atau entres untuk setek menurut pendapat saya, pemirsa. Nah, pemirsa, untuk menyingkat durasi, langsung aja kita lanjut ke pemilihan bibit setek atau entres yang akan kita gunakan untuk setek, pemirsa. Nah, pemirsa, ada beberapa cara atau beberapa bibit yang bisa kita gunakan untuk setek, pemirsa. Nah, kalau saya lebih sering menggunakan tunas atau entres yang sifatnya raja, pemirsa. Nah, seperti ini, pemirsa. Ini namanya tunas raja, pemirsa. Tunas raja itu tunas yang memiliki sirip di kiri kanan atau ranting di kiri kanan, ini disebut tunas raja, pemirsa. Namun ini yang saya pakai untuk contoh ini tunas yang memang tumbuhnya nggak sempurna, pemirsa. Nah, yang kedua itu ada tunas atau entres yang bisa kita ambil dari tunas atau yang disebut, lebih sering disebut itu ranting produktif, pemirsa. Jadi seperti ini yang disebut ranting produktif. Jadi ini tunas yang tidak mengeluarkan sirip raja, berbeda dengan yang ini, pemirsa. Tahu yang ini juga, ini disebut tunas raja, pemirsa. Namun ini karena pertumbuhannya tadinya di bawah ranting-ranting yang lain, jadi ini rajanya nggak berkembang, pemirsa. Nah, pemirsa, ada dua macam, pemirsa. Jadi ini kita bersihkan dulu, pemirsa. Nah, ini kita buang, yang ini kita buang, pemirsa. Ini antara A dan B dari tunas raja, pemirsa. Ini sama-sama dari tunas raja, tapi tunas raja ini mempunyai nilai, kalau menurut saya itu A dan B. Yang A itu adalah entres yang ini, pemirsa. Entres yang ini adalah entres yang A, pemirsa. Jadi kalau kita potong seperti ini, ya. Nah, lalu kita ambil yang ini, pemirsa, yang sudah ada sirip rajanya ini, kita ambil seperti ini. Nah, maka inilah yang disebut entres tunas raja yang A, pemirsa. Nah, kelebihan dari tunas ini adalah ketika nanti kita setek itu ada kemungkinan 90% itu tumbuhnya akan tunas raja. Namun karena ini rajanya cuma sebelah, itu ada kemungkinan tunas rajanya numbuhnya sebelah, pemirsa. Tapi kalau yang kita ambil yang tunas raja yang memang sudah tumbuh sirip kiri kanan ini, kita potong ini, pemirsa. Nah, ini kita ambil seperti ini, lalu kita potong. Nanti entres yang kita gunakan ini, inilah yang ada jaminan 90% akan tumbuh tunas raja, pemirsa. Nah, ini yang A, pemirsa. Kalau yang B, pemirsa, ini sumbernya dari tunas raja. Ini adalah sambungan dari yang ini tadi, pemirsa. Nah, ini adalah tunas raja. Ini satu tunas raja, cuma yang ini nilainya A, yang ini adalah nilainya B. Apakah ini bagus kita gunakan untuk setek? Bagus, pemirsa. Cuma jaminan untuk menumbuh tunas raja di awal-awal tumbuhnya tunas ini ketika kita setek dia hidup itu kecil, pemirsa. Coba kita potong seperti ini, pemirsa. Nah, kalau kita potong seperti ini, maka ketika ini kita sambung atau kita setek, itu nanti yang akan tumbuh awal, pemirsa, akan tumbuh awal
itu kemungkinan besar bukan tunas raja pemirsa. Nah contohnya seperti ini pemirsa, kita buang, lalu kita buang. Nah di sini sudah ada mata tunas nih pemirsa. Ini sudah ada mata tunas. Mata tunas ini seandainya ranting ini tadi nggak kita ambil dari batangnya, maka yang akan tumbuh ini pemirsa. Itu. Nah ini. Nah kalau ada yang bertanya, apakah tunas raja yang B tadi bisa menumbuhkan tunas raja? Bisa pemirsa. Ini tetap bisa tumbuh tunas raja, tapi setelah tumbuh yang tunas seperti ini, yang ini. Mata yang kecil ini numbuh kiri kanan. Nah kiri kanan ini numbuh, nanti seperti ini, tapi kiri kanan. Tumbuhnya tunas raja ada kemungkinan adalah di sela-selanya. Yang ini pemirsa. Ini kan kalau kita setek nanti, ini busuk jatuh. Nah bentuknya seperti ini pemirsa jatuhnya. Nah kita buat contohnya pemirsa. Nah jatuh seperti ini. Yang ini jadi sirip biasa. Ya. Yang disinilah nanti yang kemungkinan besar 90% dia akan tumbuh tunas raja itu di sela sini pemirsa. Jadi inti dari video yang saya sampaikan ini, Anda nggak perlu khawatir pemirsa. Dari tunas ranting produktif susah tumbuh ranting raja atau tunas raja, enggak juga pemirsa. Asal kita sabar dan kita pandai-pandai memilih tunas raja yang numbuh di bawah ini setelah sirip yang ini numbuh pemirsa. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat pembuktian. Nanti kalau saya terlalu banyak ngomong dikira saya bohong pemirsa. Ini adalah tunas atau entres raja yang A, yang ini adalah entres raja yang B pemirsa. Kita lihat buktinya pemirsa. Ya kita angkat, kita pindah pemirsa. Nah ini contohnya pemirsa. Ini adalah tunas raja yang saya setek menggunakan ranting yang A atau entres raja yang A. Maka dia tumbuhnya nih langsung ranting raja pemirsa. Nih, nah ini kita buang aja biar kelihatan. Nah, ini tunas raja. Ini setekannya ini pemirsa, ini sambungannya nih di sini. Ini tumbuhnya tunas raja. Yang ke sebelah sini juga ini bonggolnya. Maaf nih pemirsa bahasanya bonggol. Ini bonggolnya, ini tumbuhnya tunas raja. Ini ada sayapnya atau siripnya kiri kanan pemirsa. Itu yang kita setek menggunakan entres raja yang A pemirsa. Nah sekarang kita akan melihat yang setekan dengan entres raja yang B pemirsa. Ini kebetulan alhamdulillah jaraknya nggak terlalu jauh pemirsa. Kita lihat pemirsa. Nah ini pemirsa, ini dulu saya setek menggunakan tunas raja yang B. Tunas raja yang B. Maka yang akan numbuh ini pemirsa. Nih. Ini karena sudah ada tunas kecil. Nah, tunas kecil ini ketika hidup dia akan menjadi tunas yang seperti ini. Nah, nih tunas raja kiri dan kanan. Ini apa inilah kalau bahasanya saya ini cengiknya ini pemirsa, ada cengiknya nih. Kiri kanan ini ada cengiknya kecil ini. Itu tumbuh menjadi tunas yang ini dan ranting yang ini. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah bisa numbuh tunas raja mas? Bisa. Kita tunggu aja yang tumbuh dari sini nih pemirsa. Nah, kita tunggu yang tumbuh dari sini. Jadi jangan salah pilih pemirsa, jangan salah paham. Nanti kalau ada tunas di sini dikirain mengganggu yang ini langsung dibersihkan semua. Kalau memang mau dibersihkan yang ini pemirsa. Nih, ini tunas yang mengganggu. Nah, ini jadinya nanti ya kalau nggak cacing ya ranting produktif, kalau nggak cacing ranting produktif gitu terus yang ke sini. Kecuali kalau ini nanti sudah di buahnya ini yang 1-2 ini sudah diambil, ada kemungkinan besar bisa tumbuh tunas raja yang dari sini. Tapi yang lebih memungkinkan untuk tumbuh tunas raja adalah yang diketeknya ini pemirsa, yang diketeknya ini. Nah ini, yang diketeknya ini kalau kita setekkan ini nanti lepas. Begitu lepas dia akan numbuh dari sini. Nah seperti ini nih kelihatan di cengiknya pemirsa, atau tunasnya lah, mata tunasnya, bakal tunasnya sudah kelihatan. Nah
seperti ini nih pemirsa. Ini kemungkinan ini nanti akan tumbuh tunas raja pemirsa. Nah, andainya Anda masih ada yang nggak percaya, kita lihat buktinya pemirsa. Tapi maaf, contoh yang mau saya kasihkan ini kurang bagus pertumbuhannya pemirsa, karena memang batangnya dari awal itu sudah kurang bagus pemirsa, banyak penyakitnya yang seperti ini nih pemirsa. Nah ini datang langsung kita contohnya pemirsa. Ini yang saya setak pakai tunas ranting yang B ya, tunas ranting yang B, dia tumbuh awal yang ini pemirsa. Nah ini, nah yang ini nggak ada rajaknya pemirsa. Terus yang tunas ke kirinya yang ini pemirsa, nggak ada rajaknya. Nah setelah yang ini lepas, maka dia akan numbuh tunas raja. Contohnya pemirsa yang seperti ini. Nah ini di bawahnya yang ini di keteknya tadinya pemirsa, di keteknya yang ini, dia numbuh sini. Meskipun bibit ini kurang sempurna tumbuhnya, tapi ini adalah raja pemirsa. Nih contohnya yang ini nih pemirsa, ini raja. Nah kalau kita lihat raja dari sini, kita ikutin ke sini, maka dia numbuhnya persis di keteknya tadi pemirsa, yang bekas daun yang tadi saya potek. Nah ini dia sudah menyusul lagi pemirsa. Ini akan menjadi tunas ranting biasa karena ini tumbuhnya masih di tunas yang raja yang ini. Nah ini pemirsa. Nah ini adalah calon tunas raja nih pemirsa. Nih karena ini daunnya satu ini, terus yang di sampingnya sini sudah ada yang besar lagi. Ini bakal tunas ini pemirsa, cuma memang sedikit enggak kelihatan karena masih terlalu kecil. Ya pemirsa, jadi kalau Anda mau melakukan penyetekan, karena di bulan-bulan seperti ini biasanya sudah banyak yang melakukan persiapan untuk stek pemirsa, baik itu tunggulnya atau mungkin saat sortasi itu sudah menyisakan bahan untuk stek pemirsa. Jadi nggak usah khawatir pemirsa atau bingung ketika Anda melakukan penyekatan dengan bibit yang A atau yang B. Ini nanti akan sama-sama bisa menumbuhkan tunas raja. Namun kalau pendapat saya sih, selama memang tunas yang A ini bisa Anda dapatkan, lebih baik Anda menggunakan yang A, karena yang A ini seperti yang di awal saya katakan, itu 90% akan langsung menumbuhkan tunas raja, karena tunasnya yang akan tumbuh nanti dari sela-sela daun sini pemirsa, dari sela-sela antara ranting atas sama ketek daun. Inilah keteknya ini, kalau bahasa saya pemirsa lebih gampangnya jelasinnya itu keteknya ini. Tapi bedanya kalau yang ini nanti akan numbuh dulu tunas ranting biasa, karena ini akan jadi tunas yang seperti ini. Nah nanti tumbuhnya tunas raja dari keteknya ini. Nah, pemirsa, terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, like, dan komen pemirsa. Dan buat Anda yang baru menemukan video saya ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini karena durasinya sudah cukup panjang. Saya takut yang kalau terlalu panjang itu yang nonton biasanya bosan pemirsa. Nah jadi sampai di sini. Salam tani, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.